Itu ya ada kadang offline, kadang online, kadang sinkronus, kadang asinkronus. Tapi saya upayakan sesuai dengan jadwalnya itu tetap ada. Untuk teknisnya itu ada nanti kalau misalnya katakanlah eh, offline ya saya infokan juga saya akan rekam ya. Jadi bagi yang mereka yang nggak bisa tetap bisa eh, mendapatkan ilmu maupun pengetahuannya. Kemudian yang pertama ya pemrograman web ya kelas N ini untuk materi itu Anda buka di blog saya ya ada di fajarbaskoro blogspot.com itu selalu diupdate. Kemudian berikutnya fajarbaskoro blogspot.com kemudian diklik yang ini menunya pweb ini ya. Pweb ini diklik nanti akan mengacu kepada sebuah halaman atau page yang menjelaskan tentang web programming. Kemudian pemrograman web atau web programming ini ya kuliahnya itu adalah membahas atau mengajarkan tentang teknik pembuatan aplikasi web. Nah, teknik pembuatan aplikasi web itu terutamanya nanti akan mempelajari baik itu HTML, CSS ya, kemudian PHP misalnya ya, kemudian juga teknologi-teknologi pendukung yang lain ya. Nah, kemudian apa yang diajarkan di sini itu ada dua ruang lingkup utama, yaitu adalah front end, teknologi front end sama teknologi back end di dalam pembuatan aplikasi web. Tujuannya karena ini adalah mata kuliah pemrograman web, berarti adalah skillnya di bidang pemrograman juga harus meningkat atau mampu membuat aplikasi web. Untuk membuat aplikasi web, ya nanti bisa ditunjukkan dengan sebuah adanya website ya. Nah, adanya website berarti harus punya hosting maupun domain ya. Oke, kemudian ruang lingkupnya apa aja? Kita bisa lihat di sini ya. Kalau front end itu, nah ini petanya atau roadmapnya ya. Ada HTML, CSS, JavaScript, mungkin ada tambahnya adalah jQuery ini ya. Kemudian berikutnya, teknologi pendukungnya mulai dari Bootstrap dan sebagainya, termasuk jQuery ini. Ini adalah untuk front end-nya. Kemudian berikutnya untuk back end-nya, di sini ada yang terutama adalah database, kemudian bahasa pemrograman ya, yaitu adalah PHP, bisa juga Python, ini nanti adalah pilihan ya. Ini antara lain yang akan kita pelajari di dalam pemrograman web. Kemudian tools yang disiapkan, ini tool yang disiapkan ya, yaitu Visual Studio Code atau bisa juga Notepad Plus ya, itu atau Sublime, nah, ya atau text editor itu bisa ya. Kemudian berikutnya ya tentu komputer ya dan pendukungnya ya. Karena ini web ya internet ya otomatis ya. Kemudian berikutnya repository atau tempat taruh data itu ada di Git ya misalnya. Kemudian berikutnya untuk desain itu pakai Figma atau pakai yang lain juga bisa, tapi prioritas adalah Figma. Kemudian selain ini adalah Anda harus punya namanya adalah hosting sama domain. Hosting itu adalah tempat untuk menaruh kode atau
program web ya yang bisa diakses secara publik atau punya IP publik. Domain itu berarti adalah ada nama yang melekat pada hosting itu. Namanya bisa pakai nama Anda ya, atau bisa juga pakai nama yang lain. Misal ya, katakanlah fajarbaskoro.com misalnya kayak gitu ya. Atau bisa juga katakanlah smadt.net misalnya kayak gitu. Itu adalah nama-nama domain ya. Kemudian berikutnya untuk dokumentasi selama pengerjaan atau pembahasan atau sebagai catatan itu silakan Anda punya blog official ya. Blog official itu adalah yang gunanya untuk komunikasi antara apa istilahnya saya sebagai pengajar dan Anda peserta kelas untuk mengumpulkan tugas, membuat catatan, membuat link dan sebagainya. Kemudian ini adalah toolsnya ya. Kemudian berikutnya ini ruang lingkup ya, front end, back end tools. Nah, kemudian ini adalah materinya. Materi itu ada mulai dari pengantar web ya, macam hari ini. Kemudian berikutnya ada HTML membuat CV sederhana ya. Kemudian pengenalan tabel ya, kemudian form ya, kemudian CSS. Nah, sampai ini kalau kita lihat ini 33 ini adalah latihan studi kasus. Biasanya yang selalu diupdate itu adalah latihan studi kasusnya. Sebelum UTS kita fokus di bagian front end. Nanti yang setelah UTS fokus di bagian back end. Kemudian berikutnya ya, untuk tadi sudah saya jelaskan ya, untuk melaksanakan pemrograman web ini mahasiswa punya hosting dan domain ya. Hosting tempat menaruh aplikasi secara apa istilahnya publish, domain ini adalah namanya. Kemudian berikutnya ya, untuk pengumpulan tugas itu catatan pengumpulan tugas itu bisa ditaruh di blog officialnya ya atau blog kuliah ya. Ini contoh sini ada enggak? Ah, ini ada contohnya ya. Ntar ini ya. Ini contoh blog ya, nama kemudian NLP kelas pemrograman web misalnya N terus kemudian link misalnya. Nah, ini kalau belum dihapus ya ini yang sudah lulus kuliah ya. Kemudian ini link ada eh, personal blog misalnya. Nah, jadi ini adalah link-link yang digunakan untuk tugas. Kemudian berikutnya selain punya web atau page untuk menyelesaikan, maka berikutnya adalah eh, untuk monitoring ya. Monitoring itu maksudnya model pelatihannya, sorry bukan pelatihannya, model kelas atau kuliah ini nanti ada yang sifatnya adalah tugas kelas ya. Tugas kelas itu maksudnya tugas after class. Jadi setelah kelas itu kemudian ada latihan. Misal hari ini kita membahas HTML, berarti latihannya membuat katakanlah CV dengan HTML. Kemudian ada tugas lain tugas after class, yaitu adalah tugas yang sifatnya bisa kelompok atau studi kasus. Kemudian ada ETS, kemudian ada UAS. Nilainya kira-kira adalah prosentasenya sekitar 25%.
Kemudian untuk mengumpulkan tugas itu para peserta kelas di sini ada pengumpulan tugas ini linknya ini kita bisa klik ya. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian nanti di sini diisikan ya tahun kuliah 2025. Nama namanya jangan diubah-ubah ya sesuai dengan nama yang ada di absen. Kemudian NLP tulis, kemudian kelasnya pemrograman web ya N. Nah, ini pemrograman web N ya. Ini tulis ini pemrograman web N. Kemudian pertemuan misalnya sekarang satu ini adalah pertemuan satu. Kemudian berikutnya deskripsi latihan kelas. Misalnya deskripsi latihan kelas pembuatan CV pribadi dengan HTML misalnya kayak gitu ya. Terus di sini adalah link latihan. Di sini link latihan URL blog dokumentasi ya bisa diisi alamat blognya, alamat gitnya ya yang digunakan untuk mendokumentasikan tugasnya. Saya sarankan itu gunakan blog. Kenapa? Karena di blog itu nanti kita bisa embedded kode, bisa embedded video, bisa embedded gambar dan sebagainya ya. Ini dituliskan kemudian di submit. Nah, kalau itu sudah di submit mungkin sekitar 15 atau 30 menit nanti hasilnya dilihat di sini di hasil monitoring. Di hasil monitoring kalau ini diklik, nah, nanti akan ada di sini monitoring kelas ya, monitoring kelas. Kemudian dipilih yaitu kelas ya. Misalnya kalau sudah ngisi nanti di searching aja dari nama sini bisa. Nah, kemudian kalau sudah muncul berarti pengumpulan tugasnya beres. Kalau belum muncul berarti mungkin barangkali masih proses updating. Update-nya sekitar katakanlah 15 sampai 30 menit. Nah, ini contoh yang hasil pengumpulan tugas beberapa kuliah saya ya. Kemudian kalau itu diklik, nah, nanti akan lari ke linknya. Nah, ya, ini contoh-contohnya ya. Contohnya pengerjaan atau link tugasnya. Oke, kemudian berikutnya eh kelas sudah, monitoring sudah ya. Nah, referensi. Untuk referensi itu eh, bisa apa istilahnya buku-buku ya atau e-book yang menyangkut web programming maupun desain web atau bisa juga pakai link ini ada Freecode kemudian ada W3 Schools ya kemudian ada roadmap web programming maupun juga desain web yang ada di sini ya. Kalau Anda ingin apa istilahnya sebelum kuliah mempelajari di sini semua link materi sudah saya tuliskan di sini. Nah, oke, baik itu antara lain yang apa istilahnya yang akan dibahas selama kuliah ini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Baik kalau tidak ada ya sambil mengenalkan ya itu adalah nanti akan saya absen nanti kalau sudah di absen tolong Anda buka open camnya kemudian perkenalkan nama kemudian asal sama apa istilahnya cita-cita ya cita-cita maksudnya setelah Anda kuliah ini selesai ini pengennya mempunyai profesi atau punya skill apa sih kayak gitu ya.
Oke ya, saya mulai dulu. Fadil Zaki Budianto. Ada? Fadil? Hadir Pak. On cam ya? Ya, silakan on cam. Oh, masih di motor kamu ya? Masih di Ya, motor Pak. Bentar Pak. ya, hati-hati. Berhenti dulu, wis gak Jadi apa-apa. Dari mana ini kamu? saya dari Madiun Pak. Madiun. Nah, sekarang ada di mana ini? Ini lagi di jalanan belakang Kejauhan Putih. Oh, ke Jalan Putih. Ya, wis, oke, Iya. hati-hati ya. Ya Pak. Fokus, yuk. Makasih. Yuk. Berikutnya adalah Joe Hansen Gunawan. Silahkan, Joe. Eh, halo, Eh, suara saya Ya, kedengaran. Kamu di kelas ini, Joe ya? iya, di Eh, kelas 1-3. Lantai tiga. Oke, kamu dari mana, Joe? Eh, apa? Kenapa? Asalnya dari mana asalnya? Asal dari kos ngawur. Ah? Asal dari NTT, Pak. NTT kotanya mana? Kota. Oh, kalau kota, NTT kan ada Kupang, ada anu, kamu mana? ya, Hah? jangan-jangan itu. Kalau kotanya kota Maumere, pernah dengar mungkin, Pak. Oh, tahu, mau Miri yang terkenal lagunya itu ya. Oke. Hmm. Eh, perkenalkan, Pak. Nama saya Joy Hansen Gunawan. Terus apa lagi? Perkenalan. Panggilannya siapa panggilannya? Panggilannya Joe, Pak. Oke, panggilannya Joe. Nah, setelah kuliah apa yang ingin dilakukan atau cita-citanya? Setelah kuliah mungkin cari kerja, mungkin Hmm. sebagai web developer. Soalnya Oke. beberapa hal terakhir nih saya tertarik mau bikin web sendiri. Hmm. Kamu kalau tertarik gitu untuk ngasah keterampilan gabung di Project ID ya. Di situ ada macam-macam jenis pekerjaan web developer. Nanti saya cek, Pak. Iya, oke oke, baik. Makasih Joe ya. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya Daniel Rajif Sahidan. Silahkan Daniel. Ada Daniel? Ya. Pak, maaf Pak, ini saya lagi sama Rajif. Rajif sedang bawa motor. Oh, Daniel. oh, yang tadi itu. Ya Pak. Oke. Hadir Yang Pak. bawa motor siapa? Yang bawa motor Daniel Pak. Rajifnya. Oh, sama Ya, ya betul. Daniel siapa? Oh, yang bawa motor. Ya Ya, sudah, Rajif. lanjut kamu di Ya, motor makasih ya. Pak. Ya. Kemudian Ramandita Ahmad Saguna. Ramandita silahkan. Ada Ramandita. Halo Ramandita Ahmad Saguna. Ini tulisannya Hadir Pak Fajar, semangat oke. pagi. Ya di open cam dong. Oh, on cam ya? Sebentar Iya. Pak, muka saya masih kurang bagus sepertinya. Enggak apa-apa. Kamu di mana? Tempat tidur kah? Enggak Pak. Ya oke. Ya di mana ini kamu? Ini Pak, masih depan sekitar ITS, Kita di TS tuh mana? TS tuh banyak luas. ke Putih Pak. Hah? Ke Ke Putih Pak. putih masih masih di jalan gitu kamu. Ya, ya perkenalkan nama Perkenalkan asal. Pak Fajar, nama saya Eh, Ramandita Ahmad Saguna, bisa dipanggil Manta. Asal saya mm, dari Jakarta Pak. oh Jakarta, oke, baik, makasih. Lanjutkan ya. Oke Pak, Yuk, mari. ya berikutnya Muhammad Naufal Arifin, silahkan Muhammad Naufal. Muhammad Naufal, ada Muhammad Naufal? Ini absennya ada, orangnya enggak ada ini. Halo Muhammad Naufal, Muhammad Naufal Arifin.
Muhammad Naufal enggak ada. Dah, gini aja. Untuk menyingkat waktu ya itu kan sudah ada absen online-nya. Sekarang mau saya screenshot ya eh, peserta kelasnya. Jadi tolong semuanya open cam ya. Saya screenshot kelasnya, kemudian ak- semuanya ya. Ini mau saya. Oke, Muhammad Naufal enggak ada. Oh maaf Pak, saya habis dari toilet. Waduh, ini kuliah dari toilet segala ini ya. Ya, ayo yang baru gabung di Open Camp ya. Rasan Alif Satrio, silahkan. Saya, oke, baik. Oke, kemudian yang belum ada tadi siapa tadi? Aldin, terus kemudian Naufal masih di toilet ya. Rasan Alif sama Michiko ini Hadir Pak. eh, Open Camp ya. Ah, ah. Rasan Alif sama Michiko. Udah? Oke. Evan Ramdhani, Hadir Satrio, Pak. buka dulu. Ah, Hadir Pak. Naufal gak usah kalau masih di toilet. Oke. Itu Naufal sudah gabung tuh. Saya screenshot lagi terpaksa ini. Oke. Maaf Oke. Pak, Mas Pak. Ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri untuk pengantar ini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ini siapa nih? Oh ya, oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya Maaf ya Pak, berikutnya. izin Kalau bertanya Bapak. ya silahkan, nah, langsung aja disampaikan. Baik, izin Bapak, saya Muhammad Rashid Lubis, izin bertanya. Nanti apakah ada terkait final project Bapak, dan jika ada final project ataupun tugas terkait programming webnya, apakah dimungkinkan untuk menggunakan framework-framework lain di luar HTML, CSS, dan mungkin JavaScript plain. Jadi menggunakan framework yang di luar atau versi lebih upgrade-nya dan tidak menggunakan WordPress atau CMS yang biasanya. Seperti itu sih Bapak. Ya, Sedikit penasaran. ya, Terima kasih Bapak. baik, makasih Rashid. Ini prodinya LPL apa prodinya AI ya, saya lupa. Prodinya AI Bapak. AI. Di AI ada pemrograman berbasis kerangka kerja enggak? Atau framework? Kalau berbasis perangkat kerja tadi nggak ada Bapak. Oh ya, oke, baik. Kalau itu udah ada, ya bisa misalnya pakai itu. Karena kalau di RPL atau informatika itu ada pemrograman web, ada pemrograman berbasis kerangka kerja. Jadi kalau yang framework itu digunakan atau dibahas di PBKK ya. Tetapi kalau misalnya katakanlah tidak ada pemrograman berbasis kerangka kerja karena ini AI mau pakai juga boleh. Artinya paling enggak di materi pemrograman web itu juga akan dikenalkan frameworknya. Tapi sebenarnya fokusnya itu adalah di teknologi front end sama back end. Mungkin itu ya. Jadi bisa dipahami. Baik, bisa Bapak. Baik. Terima kasih Bapak. Baik, berikutnya ya ada lagi yang ditanyakan? Ada Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ini Pak, untuk di form absensi kuliah ini kan
Ini setiap pertemuan harus diisi berarti, Pak. Form absensi kuliah. Oh, yang form tugas itu ya, pengumpulan tugas ya. Oh iya, Pak. Ya, jadi itu diisi setelah Anda menyelesaikan latihan atau sudah selesai misalnya upload atau publish misalnya dari tugasnya baru diisi. Kalau masih awal gini nggak usah diisi ya. Jadi misal untuk latihan pertama itu nanti adalah membuat CV atau HTML, identitas, nama dan sebagainya. Setelah mengerjakan, nah, linknya baru ditaruh di form itu. Jadi setelah mengerjakan tugas baru ditaruh. Jadi pahami, Jeremy ya? Siap bisa, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Yang lain ada lagi? Oke, karena itu ada pertanyaan tadi ya, sekalian ini saya jawab, sekalian latihan ya. Ini buka kembali ini, kenalan. Kemudian pengantar web sudah ya. Kemudian coba diklik ini ya, bagian HTML membuat CV ini ya. Nah, ini diklik. Nah, ini sebagai istilahnya latihan pertama. HTML atau Hypertext Markup Language itu adalah merupakan salah satu format yang digunakan untuk pembuatan dokumen atau aplikasi ya atau sebuah halaman ya web ya. Biasanya itu adalah ditandai ya, namanya adalah markup. Markup itu tandanya ini ya, kurung kecil, kurung besar dan sebagainya. Kemudian HTML ini ada versi-versinya ya. Ini ada HTML kosong, HTML 2.0, HTML 4, sampai sekarang ada HTML 5. Nah, semakin tinggi itu berarti tagnya atau penandanya akan lebih banyak. Yang sekarang itu sudah mendukung multimedia, AI, game, dan sebagainya. Kemudian elemen HTML ya. Elemen HTML itu ada elemen title, head ya. Kemudian juga ada halaman misalnya link ya dan beberapa yang lain. Nanti elemen body itu juga ada. Ini ada linknya, nanti bisa dilihat lebih rinci ya. Nah, ini link-linknya ya. Nah, yang pertama dari link itu kemudian yang sudah paham bisa langsung ke sini ya. Yang belum paham ini bisa dibaca lebih dahulu ya tentang apa contoh-contoh atau bentuk dari dokumen HTML. Nah, bagi yang sudah paham nanti latihannya itu adalah membuat profil diri menggunakan HTML. Ini contohnya ya profil diri. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ya pekerjaan itu ya maksudnya cita-cita ya atau yang diharapkan ya. Kemudian mungkin riwayat sama hobi. Kemudian kalau itu sudah, nah berikutnya baru link dari HTML yang sudah dibuat itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, sini yang ada di sini. Ini yang ini, monitoring tugas. Nah, monitoring tugas ini masukkan 2025 nama Jeremia, NLP berapa ya? Pemrograman web end misalnya. Pertemuan satu. Setelah mengerjakan loh ya. Kalau nggak mengerjakan ya tidak usah ngisi, berarti tugas satunya atau tugas after class-nya kosong. Deskripsi latihan berarti adalah pembuatan profil CV dengan HTML. Ini deskripsi latihan kelas. Linknya adalah link yang bisa diakses. Nah, mungkin itu. Jadi Mas sudah paham? Baik, sudah, Pak. Terima Oke, kasih. baik ya. Nah, oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan sebagai pertemuan pertama atau pengantar, ya,
itu alamat webnya tadi itu dibuka. Nanti rekaman video juga akan saya upload ke YouTube, kemudian saya embedded ke situ. Berikutnya itu adalah ya belajar HTML sama latihannya membuat profil CV ya. Boleh kalau Anda misalnya kembangkan ada animasinya, ada fotonya, ada embedded videonya, atau masih dalam bentuk teks boleh. Masing-masing boleh berkreasi. Nah, kalau sudah mengerjakan, kemudian baru di-upload di form tugas tadi. Kemudian untuk batas waktu latihan ya sebenarnya after class itu diharapkan pada saat kuliah atau jamnya masih ada itu bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya tidak, batasnya sampai hari katakanlah Selasa minggu depan ya. Oke, baik. eh, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silahkan. Kalau tidak ada untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Makasih, Pak. Ya.